Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqan sa'alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fa aqulu wa billahi taufiq. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat duhur rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak yang wajib kita syukuri. Nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang usia kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan berbagai macam nikmat dari Allah ini kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah zuhur ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat duhur rahimakumullah. Salah satu nama besar yang melegenda yang bahkan diabadikan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Qur'an adalah Luqman. Terkadang umat Islam menyebut sebutan Luqmanul Hakim ya. Mungkin sebutan ini didasarkan pada realitas bahwa Luqman adalah orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Karena Luqman disebut orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat sebutan Luqmanul Hakim. Nah, berkaitan dengan Luqman ada sebuah cerita atau sebuah kisah. Dulu katanya Luqman dipanggil untuk menghadap kepada raja pada masa itu. Setelah dia berhadapan dengan raja, sang raja berkata kepada Luqman, "Wahai Luqman, tolong sembelihkan kambing ini. Nanti aku minta 2 bagian yang terbaik dari kambing ini." Kemudian Luqman melaksanakan perintah raja menyembelih kambing itu dan membawa 2 bagian yang terbaik yang diminta raja. Yang dibawanya apa? Hati dan lidah dari kambing itu. Kemudian raja berkata lagi, "Wahai Luqman, tolong ini sembelihkan 1 ekor lagi. Nanti aku minta 2 bagian yang terburuk, yang paling jelek dari kambing ini." Kemudian Luqman sama melaksanakan perintah tadi. Setelah menyembelih kambing yang kedua itu, dia kembali menghadap raja dan membawa 2 bagian yang terburuk yang diminta raja. Yang dibawanya sama, hati dan lidah dari kambing itu. Ya, kemudian raja mungkin penasaran, "Wahai Luqman, pelajaran apa lagi yang hendak kau tunjukkan kepadaku dan kepada umat manusia? Ketika setelah menyembelih kambing aku meminta 2 bagian yang terbaik, engkau membawanya hati dan lidahnya. Dan ketika aku minta 2 bagian terburuk, kau pun membawa 2 bagian itu, yaitu hati dan lidah itu." Kata Luqman, "Wahai Tuan Raja, ini pelajaran bagi kita, ini metafor dari saya bahwa dengan 2 benda ini, hati dan lidah, manusia bisa menjadi selamat, bahagia dunia akhirat, dan dengan 2 benda ini pula manusia bisa menjadi celaka dunia akhirat. Dengan hatinya manusia bisa selamat, bisa bahagia. Ya, hati seperti apa? Hati yang Quran nyebutnya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bening.
Dalam Al-Quran istilah qalbun salim tersebut 2 kali. Pertama dikaitkan dengan sosok Ibrahim alaihissalam. Firman Allah, wa inna min syi'atihi la Ibrahim id ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan dari sebagian kelompok pengikut para nabi orang-orang yang soleh itu adalah Ibrahim alaihissalam, tatkala dia datang menghadap Tuhannya dengan membawa qalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Ibrahim mendapatkan julukan itu karena memang dia memiliki segalanya yang pantas untuk sebutan itu. Dia memiliki kekuatan akidah, kekuatan iman, kemurnian tauhid yang luar biasa, di mana disebutkan bahwa kekuatan akidah, kekuatan iman diperoleh Ibrahim setelah melakukan pengembaraan spiritual yang begitu intens, yang begitu tinggi. Kita tahu kisahnya dalam Al-Quran. Dia berkesimpulan dengan kata-kata ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, setelah melakukan pengembaraan spiritual yang begitu intens itu. Yang berkesimpulan, aku menghadapkan wajahku ke Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, hanifah muslimah, dengan condong kepada kebenaran dan jauh dari kesalahan. Selain itu, keimanan yang kuat itu dibuktikan dalam bentuk amal yang membanggakan, ya, baik yang sifatnya hablum minallah maupun yang sifatnya hablum minannas. Ya, kedermawanan Ibrahim misalkan dalam kerangka hablum minannasnya dibuktikan dengan sikap mau berkorban. Ya, tidak hanya mengorbankan harta benda, di mana dia berkorban dengan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor unta, tapi bahkan dia sampai bersumpah, kalaupun aku punya seorang anak laki-laki dan ada perintah untuk berkorban, maka aku akan laksanakan. Itu semangat beribadah. Maka wajar dia dikatakan qalbun salim. Yang kedua, qalbun salim itu dikaitkan dengan prasyarat manusia di akhirat agar bisa selamat. Untuk bisa selamat itu harus memiliki qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat tidak akan bermanfaat anak dan harta sehebat dan sebanyak apapun, melainkan orang yang akan selamat itu man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat. Ya. Itu qalbun salim yang bisa menjadikan orang hidupnya bahagia, ya, ringkasnya. Dan dengan hati pula manusia, dengan lidah pula manusia bisa selamat. Jelas lidah yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang menyejukkan, ucapan-ucapan yang bernuansa zikrullah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid dan sebagainya. Dengan itu manusia bisa selamat. Bahkan ada peribahasa salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia adalah ketika menjaga lisannya. Ya, dan dengan 2 benda itu pula manusia bisa celaka, yaitu dengan hati dan lidah pula. Hati yang seperti apa yang menjadi celaka? Jelas hati yang tidak salim, hati yang penuh dengan penyakit. Ya, walaupun tidak disebut qalbun marid, tapi ada isyarat bahwa hati manusia bisa berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati manusia terdapat penyakit yang kalau tidak diobati terus akan bertambah penyakit itu. Ya, apa bukti penyakit hati atau bentuknya? Bisa mungkin syirik, mungkin riya, mungkin hasud, mungkin sum'ah, mungkin ujub dan sebagainya yang semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan lidah pula manusia bisa celaka, bisa sengsara. Jelas lidah yang mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang provokatif dan sebagainya. Itulah nasihat Luqman sekelumit dalam kisahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memiliki hati yang bersih, hati yang bening, qalbun salim, dan dijauhkan dari hati yang berpenyakit. Dan mudah-mudahan kita pun dibimbing untuk memiliki lidah ucapan yang baik-baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.